Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inaya Elvina Budiarti dari kelas 2A Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singa Perbangsa Karawang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk mengapresiasi salah satu karya Sir Conan Doyle mengenai kumpulan kasus seorang detektif yang dikaji dalam sebuah novel. Sebelum memasuki tahap apresiasi, saya ingin menjelaskan sedikit tentang identitas buku. Yang pertama, ada judul buku. Judul bukunya yaitu The Case Book of Sherlock Holmes. Penulisnya Sir Arthur Conan Doyle. Penerbitnya Sira Media, cetakan ke-7 tahun 2017 dan tebal buku 383 halaman. Perlu diketahui, buku novel ini bergenre fiksi, jadi di dalamnya jelas novel ini cerita rekaan yang dibuat-buat oleh penulisnya. Novel ini bercerita tentang kumpulan kasus seorang detektif yang diceritakan kembali oleh pihak ketiga atau sahabat dari pemeran utamanya. Jadi, Sherlock Holmes ini adalah pemeran utamanya yang memiliki kemampuan pengamatan yang unik dan dibantu oleh sahabatnya, yaitu John Watson. Ia seorang dokter dan teman sekamar Holmes. Dalam menjalankan misinya, Holmes selalu mencatat poin-poin penting dalam kasus yang ia jalani bersama dengan Watson. Lalu, Watson membuatnya menjadi sebuah cerita, seolah-olah Watson lah yang telah menulis novel ini. Berlanjut tentang bagaimana sinopsis dalam novel ini. Kita tahu setiap babnya mempunyai cerita tersendiri yang akan berbeda dengan bab satu dan bab lainnya. Bisa saja kamu membacanya dari bab ke-9 atau bab terakhir dan sebagainya. Jika dihubungkan setiap babnya, novel ini memiliki alur yang maju mundur. Pada kasus pertamanya, yaitu Batu Mazarin, seperti judulnya, Batu Mazarin adalah berlian yang dimiliki oleh sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Lord Cantlemere. Lalu datanglah Perdana Menterinya ke apartemen sewaan Holmes di Baker Street. Tak lain untuk meminta bantuan untuk menemukan Batu Mazarin yang hilang. Perdana Menterinya bernama Silvius. Silvius ini seolah-olah menjadi saksi atas hilangnya Batu Mazarin. Ia terlalu merendahkan kemampuan Holmes dalam memecahkan kasus ini. Menurut saya, kasus ini terbilang lucu. Memang pintar saat pencuri menyamar menjadi saksi agar kedok yang sebenarnya tidak diketahui. Nah, sebelum Silvius datang ke apartemen sewaan Holmes menyuruh Billy untuk berjaga di luar. Ternyata memang benar ada seseorang dengan badan besar dan kekar yang menunggu di luar apartemen. Billy, pelayan Holmes, mengenal parasnya yang garang dan sangar. Ia adalah Sam Merton, petinju handal yang sering muncul di radio. Kecurigaan Holmes mulai meningkat. Ia terus memojokkan bahwa Silvius lah yang mencurinya. Jelas, Silvius tidak terima diperlakukan seperti itu. Untuk berjaga-jaga, Silvius memanggil Sam Merton saat Holmes tiba-tiba ingin bermain biola di kamarnya. Ia membicarakan Batu Mazarin yang ada di dalam sakunya. Ia tak berani menyimpannya di suatu tempat, karena tak lucu jika pencuri malah dicuri hasil curiannya. Tiba-tiba Holmes muncul dari belakang mereka. Ia mengelabui mereka dengan suara biola rekaman yang ia putar. Kasus kedua, Jembatan Thor. Neil Gibson, nama klien untuk kasus ini. Ia memiliki istri yang bernama Maria Pinto, seorang putri pejabat Manaus yang memiliki wajah cantik rupawan yang berhasil memikat hati Neil Gibson untuk menikahinya. Suatu hari, guru privat keluarga Gibson dengan panggilannya Miss Dunbar memiliki karakter yang sangat keibuan dan juga mempunyai kepedulian terhadap keluarga Gibson, terutama pada Neil. Dunbar memberikan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi oleh Neil. Kejadian itu sering dilihat oleh sang istri, Miss Gibson. Ia merasa cemburu dengan apa yang dilakukan Miss Dunbar. Sampai suatu hari Neil menyatakan sukanya secara terang-terangan terhadap Miss Dunbar. Walaupun Miss Dunbar sudah menolaknya, rasa cemburu yang ada di dalam hati Maria menjadi. Ia mengambil pistol kembar milik suaminya. Satu ditaruh di lemari Miss Dunbar dan satunya lagi digunakan untuk aksi bunuh dirinya. Ia
Ia mengundang Miss Dunbar untuk bertemu di jembatan yang lumayan sepi. Saat Miss Dunbar usai menemui Maria, Maria menembakkan diri, yang pistolnya ia kaitkan ke tali dan membuat pistolnya terbuang ke dalam sungai untuk menghilangkan barang bukti. Selanjutnya, saya akan membaca singkat jalan cerita untuk beberapa kasus. Kasus ketiga, pria merangkap. Mr. Bennet melaporkan bahwa mertuanya mengalami perilaku aneh setiap beberapa malam. Holmes menyelidiki kasus ini dari sebuah surat yang tidak pernah ia beritahu oleh siapapun di rumah itu. Ia membeli sebuah obat mujarab untuk membuatnya menjadi lebih muda karena Profesor Presbury menyukai putri Profesor Morphy, yaitu Alice Morphy. Ia membeli obat terlarang itu dari dokter gagal yang cukup terkenal dengan macam-macam obat anehnya, yaitu Lowenstein. Kasus yang keempat yaitu vampir Sussex. Sesuai dengan judulnya, kasus ini adalah kasus sebuah kesalahpahaman. Klien yang bernama Mr. Robert Ferguson melihat istrinya menghisap darah pada leher bayinya sendiri. Marison, anak pertama mereka, ternyata iri hati terhadap bayi itu. Dia tidak sengaja memberi mainan yang mengandung racun dan mengenai leher bayi itu. Dengan sigap, Miss Ferguson melukai sedikit leher bayi itu untuk menghilangkan racun yang ada di leher bayi itu. Nah, kasus yang selanjutnya yaitu 3 Gary Depp. Kasus yang tidak masuk akal menurut saya. Orang yang bernama Gary Depp akan menerima warisan dari seseorang dengan sejumlah uang yang tidak kecil, dengan modal nama yang sama dengan pewaris. Jelas ini sangat mudah ditebak bagi Holmes. Klien mereka bernama John Gary Depp memberi tugas kepada Holmes untuk mencari Gary Depp yang lainnya. Tujuannya adalah untuk mengelabui Holmes agar tidak melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang rencana yang sebenarnya. John Gary Depp mempunyai nama asli yaitu James Winter, buronan yang belum ditemukan saat ini. Dia menyimpan pencetakan uang di bawah tanah. Hasil cetakannya memang benar-benar bisa membuat mata kita tertipu. Ada kasus klien terkenal, merupakan kasus pernikahan Violet dengan si playboy dan juga mantan penjahat yang sudah keluar dari penjara, yaitu Baron Granner. Holmes mendapat informasi dari mantan kekasihnya, yaitu Samuel Johnson. Dia telah membaca buku hariannya saat dia sedang mabuk. Dia telah menyimpan banyak wanita simpanan dan habis manis sepah dibuang. Dalam menjalankan misinya, Samuel memohon untuk ikut serta dalam penyelidikan kali ini, tak lain karena rasa dendam yang menggebu-gebu. Alhasil, ia melempar cairan asam sulfat ke muka Baron dan Holmes berhasil mengambil buku hariannya. Kasus selanjutnya yaitu rumah beratap 3. Dimaksudkan dengan rumah dengan atap kerucut milik Miss Maberly. Beliau mempunyai seorang anak yang merantau dan bekerja sebagai novelis, yaitu Douglas. Ia terpukul karena Douglas tidak pulang dan meninggal karena pneumonia. Holmes menyelidiki orang-orang yang mau membeli koper Douglas yang berada di rumah Miss Maberly, bahkan dengan harga yang tinggi. Tapi Miss Maberly terus menolak tawaran tersebut. Miss Maberly cukup ceroboh, tidak membuka isi koper tersebut. Dia hanya berpikir anaknya tidak terlalu kaya, jadi tidak ada barang yang berharga kecuali naskah-naskah novelnya saja. Keesokannya, Miss Maberly kemalingan. Jelas koper Douglas lah yang telah hilang, dan jejak yang ia temukan hanyalah robekan kertas dari novel Douglas itu. Isinya menceritakan tentang akhir hayat pemeran utama yang terbunuh oleh cinta sejatinya. Ternyata kisah yang ditulis Douglas merupakan kisahnya sendiri. Kasus prajurit berwajah pucat. James adalah seseorang yang memiliki empati tinggi terhadap sahabatnya Godfrey. Ia melaporkan pada Holmes bahwa sahabatnya tiba-tiba pergi mengelilingi dunia tanpa memberitahu dia sama sekali. Padahal hubungan mereka sangat dekat. Setiap kali mencoba memasuki rumahnya, James selalu ditolak oleh ayahnya, yaitu Kolonel Emsworth. Setelah Holmes melakukan penyelidikan, ternyata si Godfrey terkena penyakit kusta yang menular akibat kecerobohannya. Saat bahu Godfrey tertembak, ia menyelinap ke sebuah bangunan dan tidur di ranjang orang yang memiliki penyakit kusta tersebut. Tidak ingin mempermalukan keluarganya, ayah Godfrey memutuskan untuk menyembunyikan Godfrey di rumah kecil samping rumah utamanya, dan ia dirawat oleh Mr. Kane.
Sebelumnya, Holmes mengajak temannya yaitu dokter spesialis yang terkenal saat itu, Dr. Saunders. Mr. Ken benar-benar terkejut bisa menemui dokter terkenal seperti Dr. Saunders secara langsung dengan mata kepalanya sendiri. Alangkah baiknya kabar bahwa penyakit saya itu tidak benar. Godfrey hanya terkena penyakit kulit biasa yang bisa sembuh hanya beberapa hari saja. Ada kasus Surai Singa. Kasus ini terjadi tanpa ada klien tersendiri karena pembunuhan ada di depan mata Holmes sendiri. Korban yang ia lihat saat itu adalah Fitzroy McPherson. Kata-kata terakhirnya adalah singa. Jelas ini membingungkan Holmes. Ia menelusuri dari mana ia datang. Ternyata handuk dan bajunya masih ada di kolam kecil yang berada di bawah tebing dengan air ombak yang mengisi kolam kecil itu. Nampaknya handuk dan bajunya masih kering. Hampir saja Holmes menemukan jalan buntu. Awalnya, teman Holmes, pemilik sekolah, Harold Stockhurst, dan juga inspektur setempat berprasangka pada guru MTK, Ian Murdoch, karena temperamennya yang buruk. Holmes juga menemukan secari kertas yang berada di saku Fitzroy. Ia memiliki janji dengan kekasihnya, Maud Bellamy, atau sering dia sebut Maudie. Ia menduga tersangkanya bisa jadi Tom dan William, ayah dan kakak dari Maudie, karena mereka berdua tidak menyetujui hubungan mereka. Sampai suatu hari, Ian berlari kesakitan dibantu dengan Harold. Mereka berdua berteriak, "Brandy, Brandy!" menangkal racun yang disebabkan oleh Cyania capillata yang terbawa oleh badai kemarin. Selanjutnya, ada kasus pensiunan pengusaha cat, Josiah Amberley, klien pintar yang menyewa Holmes karena hartanya ludes habis oleh istrinya. Ia kabur bersama sahabat caturnya yaitu Dr. Ray Ernest. Singkat cerita, Josiah memberi karcis konser istrinya yang masih ada dengan nomor 34. Saat dia ditunggu oleh suaminya di konser tersebut, si istri ini tidak datang dan menyangka kabur bersama selingkuhannya Dr. Ray, serta membawa semua hartanya. Holmes menipu dia untuk pergi bersama Watson, bahwa seorang pastor mengetahui kemana istrinya membawa harta Josiah. Selagi Watson menemani Josiah ke daerah yang cukup jauh dan tidak pulang karena kehabisan jadwal kereta, Holmes menjalankan operasinya dengan menyelinap masuk ke rumahnya. Tiba-tiba, ada orang yang menyodorkan pisau ke lehernya. Ia adalah teman Holmes, Mr. Barker, juga seseorang detektif yang juga dibayar untuk menyelidiki kasus hilangnya Dr. Ray. Alhasil, mereka bekerja sama untuk memecahkan permasalahannya. Saat mereka berada di brankas, Holmes melihat pipa yang mengitari ruangan itu. Ia berspekulasi bahwa mereka berdua dijebak dan dipaksa masuk ke dalam brankas. Kata-kata terakhir yang ditulis oleh Dr. Ray ada di lantai dan hanya bisa dilihat dengan cahaya ungu ultraviolet. Ia menulis, "Kami di." Hanya kami di. Coba bayangkan. Holmes beranggapan bahwa lanjutannya adalah bunuh. Jelas, karena bau cat yang menyengat tiba-tiba menghilangkan bau busuk mayat-mayat tersebut. Ada kasus menyewa kamar berkerudung. Miss Mary Lowe adalah klien yang melaporkan seorang penyewa kamarnya yang selalu menutupi wajahnya dan jarang sekali keluar. Ia meminta Holmes untuk mengetahui atau mungkin memujuknya agar tidak terlalu menjadi seorang penyendiri dan berinteraksi dengan orang lain. Singkat cerita, ia adalah peran utama dalam kasus Abbas Parva yang meninggal karena diserang singanya sendiri. Miss Ronder, si penyewa berkerudung ini, mengakui kesalahannya pada Holmes dan menceritakan kejadian sebenarnya. Ia dulu menceritakan betapa galaknya suaminya memperlakukan dirinya, dan hanya Leonardo lah teman sirkusnya yang peduli padanya. Sampai-sampai mereka saling mencintai dan berencana untuk membunuh Abbas dengan tongkat pemukul 5 paku besi yang dibuat seolah-olah itu adalah cakaran singa. Yang melakukan adalah Leonardo, dan bagian Miss Ronder adalah membuka kandang singa agar saat mereka minta tolong, yang dilihat oleh orang-orang adalah singa yang sedang mencabik-cabik daging Abbas.
tetapi tidak sesuai ekspektasi karena bau darah yang menyengat sehingga jadi tidak terkendali dan malah melukai Miss Ronder sendiri sampai wajahnya benar-benar hancur. Lalu kasus yang terakhir adalah tempat tua Soskombe. Sir Robert adalah seorang pengangguran yang mempunyai kakak yang kaya karena warisan dari suaminya. Selama ini Sir Robert tinggal bergantung pada kakaknya, sampai suatu hari saat kreditor memberi dia sebuah peringatan bahwa kekayaan ini akan diraup jika kakak Sir Robert telah tiada atau meninggal. Dan saat itu kakaknya jatuh sakit dan meninggal. Anjing kesayangan kakaknya pun dibuang karena ia bisa membedakan mana yang asli majikannya, mana yang bukan. Sir Robert membuat pembantu wanitanya menjadi sosok kakaknya untuk sementara dan berkeliling desa setiap pagi. Selagi dia berlatih balap kuda, dia berencana untuk mengungkapkan kematian kakaknya setelah memenangkan lomba tersebut, agar hadiahnya bisa menjadi pengganti kekayaannya yang akan habis oleh kreditor. Pada pembahasan ini, penulis akan memaparkan nilai-nilai moral sosial yang tergambar dalam 12 kasus karya Sir Arthur Conan Doyle. Sir Arthur Conan Doyle menggambarkan Sherlock Holmes dalam 5 karya-karyanya. Sebagai pribadi yang tidak terlalu suka bersosialisasi, dia lebih suka menyendiri dan memfokuskan dirinya kepada hal-hal yang ia anggap lebih menarik. Karena hal-hal ini, ia tidak memiliki banyak teman. Namun jika dinilai dari interaksinya dengan para klien dan pekerjaannya yang selalu membuahkan hasil sebagai seorang detektif ya konsultasi, dengan dibantu oleh teman sematawayangnya John Watson, ia membuktikan bahwa di balik pribadinya itu terdapat hal-hal positif yang bisa kita contoh. Hal-hal positif itu ialah yang pertama ada tolong-menolong. Holmes sering sekali menyebutkan bahwa ia tidak begitu mementingkan biaya dalam menjalankan misinya. Dia hanya tertarik pada tingkat kesulitan kasus tersebut. Jadi semakin sulit kasus itu dipecahkan, maka semakin menarik bagi Holmes memecahkan kasus itu. Yang kedua, kepedulian. Jadi tentang sinopsis yang sudah saya bacakan, Holmes itu memiliki kepedulian terhadap klien-kliennya. Bahkan kliennya sudah jelas dia bersalah, tapi jika kesalahannya masih bisa ditoleransi, dia tidak akan bilang kepada hukum. Nah, lalu saling menghargai. Banyak amanat yang dapat kita ambil dari novel ini, yang contohnya itu berburuk sangka terhadap orang lain memang salah. Tetapi jika demi kebaikan berprasangkalah dengan bukti yang nyata, seperti kasus Suraisu Singa yang di detik-detik kematian korban, dia sempat berada di depan kediaman Holmes yang sedang bersama temannya itu. Lalu dia membisikkan sesuatu dengan bertatih-tatih, menahan kesakitan dan luka cambuk yang mengerikan di bagian punggungnya. Temannya kepala sekolah berprasangka buruk pada salah satu guru MTK-nya. Sherlock Holmes merupakan karakter yang diciptakan oleh Sir Arthur dan dimodelkan pada mantan dosen universitasnya, yaitu Joseph Bell. Pada tahun 1892, karakter ini membangun seorang detektif ilmiah yang menyelesaikan kasus dengan otaknya yang brilian. Dia tinggal di apartemen sewaan Baker Street dan Dr. Watson adalah partner Holmes dalam melancarkan aksinya. Sir Arthur tahu bagaimana membuat pembacanya tidak merasa bosan dalam membaca seluruh isi buku ini. Holmes berhasil melakukan penyelidikan bukan karena kebodohan penjahatnya, melainkan insting dan kemampuan pengamatannya yang unik. Sir Arthur menyajikan kasus-kasus yang bervariasi dibentuk dalam 12 bab, yang setiap babnya mempunyai kasus yang pastinya para pembaca tidak mudah untuk menerka cerita yang akan dialami Holmes selanjutnya sebelum dia menyelesaikan membacanya. Jadi untuk kalian, saya recommended banget sama novel ini karena di dalam novel ini terdapat 12 kasus yang bervariasi. Jadi kalian akan tidak merasa bosan dengan cerita yang hanya itu saja atau satu alur. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam bertutur kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Summer